Waduh. Untung gak gue kasih challenge lo ya, Jan. Untung belum kena challenge. Sanskui Untung. lakukan, jangan lupa. Sanskui udah Dia kemarin ya. udah kalah challenge sama gue. Aman, Dia masih udah aman bikin saya. udah bikin joget keju ya Joget kemarin. keju. Oke, berarti kita akan melihat kembali situasi yang benar-benar hening, benar-benar sepi kembali terjadi juga. Tadi di Erangel sampai sekitar menit ke-15 kayak kalau nggak salah baru ada perpecahan atau pergesekan itu kalau nggak salah sekitar circle keempat yang mau ngebentuk gitu. Iya, pun juga tadi di Miramar yang terjadi cukup sama gitu. Menit Kayak gitu. 12-13 baru fight terjadi. Namun ini RRQ dan Livescape berdekatan. What? Ada dari Dinosaurs yang udah menerkan Sparkle dari 20-20 berarti dari tembakan yang dilakukan. Kalau tembakan lagi ke bagian depan namun Mort cepat dengan motorcycle atau motor lah ya yang dia gunakan. Iya, motorsikal. 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 Motor 2 roda. Iyalah kalau motor 3 roda jadinya Motor 3 roda. 3 roda. Apaan sih Jan? Karena kan ada yang 3 roda. Nah langsung Ada. keluar. Iya Langsung ini keluar. sebutannya kan kalau sama player-player PUBG itu biasanya motor becak. Motor becak. Gitu. Iya, karena bisa bawa orang lagi ya. Bener. Aduh terus aja nanti sampai motor roda 6 namanya apa? Motor roda 6. Iya, memang obvious sekali ya. Seperti itu. Namun pergerakan cukup masif juga dari Genesis Dogma nih. Dia akan bermain jauh, sepertinya akan tetap objektif mereka mungkin ke arah sekitaran Primors, tidak langsung ke arah bagian Primors. Karena kalau mereka ke Primors ini akan jauh banget dengan zona pertama juga. Betul, dan dengan zona yang ke kanan, ke jembatan ini akan menimbulkan early rotation biasanya ya. Udah pada ngambil bagian-bagian yang perhubungannya itu, mungkin bagian jembatan juga bakal ada yang ngejaga. Gue masih belum pernah ngeliat nih kalau di PMPL ya bakal ada yang ngehalang jembatan. Tapi kalau kemarin beberapa kali lihat turnamen-turnamen yang sudah pernah terjadi, udah sebelumnya kan banyak tuh meta-meta ngeblokir jalan. Iya, dengan vehicle ya. Iya, dengan vehicle dibikin rentetan 4 vehicle, diledakin semua, membuat tim sakit kepala. Yang belum nyebrang sakit kepala, mau lewat jalur yang mana gitu kan. Betul, karena jalurnya udah benar-benar tertutup. Kalau lewat air, ya sudah dia akan menjadi bulan-bulan tim lain. Dan kita kan masih bisa melihat sih harusnya kalau memang nanti akan komit ke arah bagian selatan. Karena bagaimanapun kali ini dari main island dan Sosnovka masih masuk dalam zona. Jadi mungkin pergerakan dari selatan pun juga dari bagian utara belum tentu pasti seperti itu kan. Karena belum ada zona ketiga. Biasanya zona ketiga nih yang akan menentukan ke arah mana sih player-player ini harus melakukan rotasi, melakukan repositioning, reduksi circle terbesar dan lagi-lagi Erangel yang akan cukup pasif kali ini karena semua timnya sudah tahu drop zone, sudah tahu movement dan udah tahu beberapa timing harus dimainkan juga nih Jel. Iya, ini udah standar banget ya setiap liga Super Weekend ketiga udah pasti seperti ini temponya. Apalagi besok. Nah, Besok pasti lebih pasif lagi. Soalnya setelah beberapa season yang kita lewatin, season 1, season 2, season 3. Rata-rata sih di match terakhir atau enggak hari terakhir dari keseluruhan liga itu yang benar-benar pasif. Cuman gak menutup kemungkinan bakal ada tim yang memang nothing tulus bakal motong rotasi. Seperti kalau kita ingat kayak dulu ada tim yang motong di Cumacera apa tuh kan lupa ya. Yang sampai The Pillars gak lolos. waktu itu Tim apa ya yang bukan motong? cuma Cera, ke pojok kiri bawah, ke arah sekitar Valdelmar. Ada Boom sama Oh iya. NFT kalau nggak salah. Boom NFT. Iya. Tapi yang zaman dulu ya. Zaman dulu ya, season 1 kan? Season 1. 1, iya betul banget. Dan itu menurut gua hal yang bisa dilakukan karena bagaimanapun tentu ada objektif-objektif tertentu yang masing-masing tim sedang bangun. Dan terima kasih akhirnya ada aset yang keluar ya. Bisa kita bahas dari seorang Zuxi, kepala suku, 58 elimination, 13.126 total damage. Dan ada 307 meter ini jarak yang jauh untuk mengadakan atau mendapatkan sebuah elimination confirm. Jarak yang jauh. Namun kalau bisa gue bilang mungkin dari segi total elimination sendiri. Zuxi ya yang dimana kita tahu mereka benar-benar barbar banget. Kayaknya ini bukan angka yang biasanya mereka bisa dapat deh untuk dari keseluruhan liga. Ya nggak sih? Karena bagaimanapun kan Bigetron sempat absen ya di Super Weekend yang kedua. Dan mungkin di titik itulah ada pengejaran-pengejaran yang dilakukan oleh tim-tim lain. Yang menandakan itu tadi ini benar-benar sebuah liga yang udah sangat on point. Begitu on pointnya akhirnya tidak ada total domination yang terjadi. Bahkan tim sekelas Bigetron sempat tidak ikut ke Super Weekend. Dan on the positive notes-nya berarti tim-tim lain yang gue katakan di beberapa minggu sebelumnya juga ini udah step up luar biasa Jel. Iya berarti ini benar-benar adu konsistensi juga ya dan adu mental pastinya. Dan kalau kita ngebandingin nih Liga Indonesia dengan Liga di Thailand. Gue sempat ngebahas juga kemarin tuh.
The Infinity itu benar-benar nggak logis banget poinnya. Itu benar-benar namanya mendominasi karena terakhir gue lihat itu The 700-an Infinity gak sih? enggak 400-an. Oh di Liga, liganya ya. Liganya dia 400-an, terus di bawahnya itu kalau nggak salah Face Clan sekitar 200-an. Kayak beda poinnya itu 150-an sampai 200 deh. Jadi itu benar-benar kelihatan banget dominasinya. Itu mungkin bisa kita cerminkan seperti zaman-zaman dulu PMPL season 1, season 2 ketika Betul. ada beberapa tim yang begitu mendominasi sampai tim lain agak sedikit kesulitan untuk mengejar gitu. Iya, itu dia makanya on the positive notes berarti seluruh tim benar-benar udah step up dengan banyaknya turnamen di Indonesia, baik yang official maupun non-official, baik yang pro scene maupun yang community base. Ini yang membuat semua tim menurut gua ini akan selalu banyak ilmu yang didapat. Belum lagi ada teman-teman yang melakukan analisa secara online, belum lagi sekarang tim-tim dipersenjatai dengan coach-coach juga pun juga analis. Ini membuat seluruh tim tadi benar-benar udah step up dan bahkan pergerakan dari setiap tim ini menurut gue selalu ada makna yang dibangun. Entah pengamatan ke arah bagian depan terlebih dahulu, entah kompon mana yang akan di-secure terlebih dahulu. Betul. Dan akhirnya membuat early game ini akan sangat pasif kecuali zona yang ekstrim banget membuat mereka butuh bergerak cepat. Iya, kecuali dipaksakan oleh zona Ya, gitu kan itu ya. dia. Dan memang itu dia yang terjadi kalau di Battle Royale. Kalau situasinya masih mendukung mereka untuk leha-leha, ya udah santai aja gitu kan. Betul. Ngapain juga kita harus keluar-keluar circle, kan kayak tadi lu udah bilang, ini pergerakan mereka ada makna yang dibangun dari baliknya itu. Betul. Tidak mungkin mereka rotasi karena pengen ngetes kendaraan. Nah nggak mungkin dan Tidak tidak mungkin. boleh tentunya akan terkena teguran. Akan terkena Iya. teguran pastinya. Betul. Karena bagaimanapun mereka butuh poin ya, seluruh placement yang bisa diraih, seluruh elimination yang bisa diraih. Dan dari tadi gue sama Jelly mungkin membahas ya dari total point, dari elimination, mungkin tadi Zuxi tidak masuk ke arah ranah top 3-nya. Itu semua teman-teman bisa cek di pmplca.com ya Jel ya. Betul, di pmplca.com itu kalian bisa buka websitenya. Di dalam sana ada banyak sekali data-data yang tertera. Dan gue yakin di balik data-data itu pasti ada beberapa yang ingin disampaikan juga dong ya. Seperti di balik sebuah chat ada perhatian yang dibangun. Wah, di balik sebuah chat ada perhatian yang dibangun. Iya. Tapi saya pribadi nih ya. Anda tidak di balik pernah? Apa? bukan seperti itu Oh dong. gitu, kirain. Sedih sekali saya Iya, seperti ya. kirain. Tapi memang ada satu hal. Apa tuh? Di balik sebuah chat belum tentu perhatian yang dibangun. Oh, gue tahu maknanya. Karena bisa saja dia mengetik hahaha tapi dia tidak tertawa. Itu dia. Seperti dia mengetik I love you tapi dia tidak mencintaimu. Dia mengetik I love you tapi bisa jadi karena kasihan juga. Aduh, atau enggak dia ngetik I love you tapi dia love you-nya sama yang lain. Aduh. Sekarang malam minggu ya? Malam minggu. Aduh. Oke. Gue seneng Oke. nih kalau satu meja sama Ojan. Soalnya malam minggu, Jan. Iya. Lu seneng juga dong? Seneng dong, akhirnya punya temen. Akhirnya punya teman di malam minggu. Lu. Iya, tidak by online chat lagi. Ah gitu. Kalau gue sih malam minggu masih ada yang nemenin gitu kan. Kasihan sekali ya saya ternyata. Aduh saya puas sekali. Karena ini meja pertama dan terakhir kebetulan ya untuk di Untuk Liga Liga season ini. season 4, betul. Jadi gue benar-benar harus puas-puasin ngecengin Ozan Iya, gitu. tidak kan ya. apa-apa kawan-kawan semua ya. Karena memang Jelly ini selalu mempunyai insight-insight gitu kan. Apalagi kalau udah ditandamin nama pasta, berubah PMPL season 4 menjadi profesional Liga Bucin. Liga bucin. Ah ini juga nih mobil bucin namanya. Iya, Kup RB jadi mobil bucin di komunitas ya. Iya, benar. Karena memang 2 pintu. Betul, 2 pintu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah ngerasain duduk 2 pintu, main aja PUBG Mobile. Iya betul, karena mobil 2 pintu di real life mahal. mahal banget, serius mahal banget teman-teman. Dari Betul. harganya dan pajaknya. Dan entah mengapa kita membicarakan seperti ini karena... Bukan entah mengapa ya, halnya kenapa begitu karena memang ini pasif banget. Pasif banget, gameplaynya pasif banget. dari sebuah tim. Ini benar-benar objektif, bahkan Takai aja. Ini benar-benar sekarang holding compound aja. Benar-benar gak mau ngasih poin ke yang lain. Karena benar kata Wolfie juga, ini juga salah satu tim yang sedang mengejar gelar juara regular season. Ingat, ada juara regular season, ada juara di country final juga. Ya, jadi balik lagi kemarin juga gue sempat diskusi sama Dona ya. Aha. Gue bilang ada beberapa battle-battle yang dipertaruhkan di sini. Battle of slot untuk Slot. ke grand final, Oke. ya kan? Battle of prize pool. Ada juga battle of tiket ke SEA dan ada battle of tiket ke PMGC. Nah itu banyak banget ya, dan semuanya punya pride masing-masing gak sih? Betul. Iya, misalnya nih sekarang di top 2 ada RRQ Ryu dan juga Bonafide.
Yep. ada pengejaran regular season champion yang tentunya bergerak ke Southeast Asia. Yep. Keduanya belum pernah bermain di sana. Dalam artian Itu. PMPL nih ya. Itu. Jadi kalaupun dapat ini akan menjadi pride banget. Terutama PMGC juga misalnya. Kemarin ada pengumpulan poin dari top 5. Ini juga bisa menjadi sebuah pride untuk Bigetron lagi atau mungkin tim lain bisa mengejar juga. Walaupun seluruh tim pasti nggak mau ngasih kesempatan tersebut. Apalagi masih ada country finals lagi nanti yang akan dipertandingkan. Yap, betul. Jadi target dan visi misi setiap tim sekarang udah mulai berbeda juga ya. Betul. Mungkin ada tim yang mungkin lebih bermain lepas karena mereka berada di papan tengah. Jadi kayak ya udahlah, kita yang penting lolos ke grand final. Bagaimanapun juga poinnya kita maksimalkan supaya nanti prize poolnya bisa lebih banyak. Nah. Dan yang menarik juga nanti kalau di grand final. Grand final juga cuma hanya 3 hari dan 5 match per day juga kemungkinan besar ya. Kemungkinan. Itu yang akan menarik kembali. Jadi kayak ibaratnya super weekend yang dilanjutkan ke super weekend 4 gitu. Betul, karena Super Weekend yang satu aja istilahnya gitu kan untuk Grand Final. Dan tentu dengan 16 tim yang mungkin bisa sama dengan hari ini, bisa juga 16 tim yang berbeda. Karena Nero juga masih cukup strong kita lihat kali ini ya. Belum ada pengejaran yang dilakukan baik dari Zone, baik dari DU, but we'll see later karena masih banyak game yang dimainkan dan ini benar-benar pasif teman-teman. Ini benar-benar istilahnya ini mengingatkan kita dengan apa coba? Cijal. Apa tuh? Vikendi. Siapa di sini yang cita-citanya main Vikendi yang baru? Waduh, saya dong tentunya. Udah nggak bisa dimainin kan? Iya, sekarang belum. Karena lagi di rework ya. Lagi di rework, lagi di remapping mungkin dan ingat developer tuh sulit loh. Karena di beberapa media ya udah diberitahukan untuk membuat sebuah objek pintu misalnya. Itu udah sulit banget loh. Maka daripadanya ini remapping Vikendi ini pasti panjang banget. Namun akhirnya pecah fight. Takae melawan Bigetron. Dimana satu player dari Bigetron ter-take down di belakang sana. Dan Yuhai sepertinya akan ditinggalkan nih Cijel oleh teman-temannya. Gua beberapa kali sering banget ngelihat player Bigetron yang keculik duluan selalu Yuhai ya. Gue gak tahu sih, correct me if I'm wrong. Cuman ini dari kasar mata gue doang, gue melihatnya seperti itu. Tapi mungkin mereka lagi sama-sama membangun rotasi dan mungkin yang di backline itu diutus adalah Yuhai yang membuat Yuhai harus terculik terlebih dahulu. Bahkan di sisi lain juga sudah ada pertemuan kembali terjadi. Void yang akan berusaha untuk merusak rotasi dari NFT. Namun NFT cukup berbahaya melakukan rotasi dengan satu mobil. Betul banget. Dan bahkan tadi ada beberapa tim lain yang ada di dekat mereka juga ya. Dan gue tadi mungkin menyambung pendapat Cijal tentang Yuhai. Namun kita lihat perang terlebih dahulu ya. Dimana Aura kali ini benar-benar tiba-tiba pecah ya di zona ketiga. Reduksi circle terbesar. Eagle hanya menyisakan satu harusnya kali ini yang aktif ya. Karena memang 3 player udah mulai ter-take down. Namun RRQ juga want to join the fight kali ini. Always as always. Nggak tahu kenapa di sana ada RRQ pasti ada Aura. Begitupun juga dengan sebaliknya. Tapi kali ini dari Eagle 365 menyisakan Alpha seorang diri saja masih berada di belakang sana. Alpha udah nggak bisa terlalu banyak gerak juga karena mereka tahu mereka sudah kehilangan hari kemarin dan poin yang mereka harus kejar begitu banyak dan pastinya mereka tidak akan menyia-nyiakan hari ini juga. Betul, dan lihat Jexi sedang melakukan pengamatan ke arah bagian atas dari Aura udah mulai terdesak dengan tembakan dari RRQ namun ter-take dan satu player dari RRQ kali ini maju ke arah bagian depan. Mort harus melakukan sebuah reset position terlebih dahulu. Asa menjaga, belum ada smoke yang keluar namun Nitya tadi justru memberikan damage yang besar ke arah Voldemort yang kali ini masih ter-take down. Namun Aura pun tidak mau mengambil resiko besar untuk maju ke depan karena lihat ada suara mobil juga di bagian belakang. Hijau harusnya Boom Esport. Yes, benar. Harusnya itu adalah Boom Esports karena mereka ngelewat doang, memantau aja dari kejauhan. Tapi ternyata NRPK hampir terkena, hampir ter-take down bahkan. Untung masih ada beberapa tembakan yang dihentikan. Ya, dihentikan terlebih dahulu karena Nerpeko masih bisa mendapatkan sebuah natural obstacle. SG mendengar ada peperangan tidak ingin ikut andil, langsung melakukan repositioning aja. Ini benar-benar sebuah efek domino yang gue katakan di game kedua tadi. Dimana dengan pasifnya di awal, di bagian pertengahan ini akan membuat banyak sekali tim yang bertemu. Namun ada sebuah nade dilempar tidak cukup jauh karena Aura masih ada di bagian yang lebih lower ground lagi. Yap, betul sekali. Mungkin mereka semuanya akan berusaha untuk merebut Bukit Pochinki ini. Bukit Kentang, namun lagi-lagi nades yang sudah dilontarkan hampir merenggut nyawa dari Valdemar. Tapi kita akan lihat apakah RRQ akan tetap ngotot untuk mengambil area ini karena sementara circle-nya sudah mulai terbentuk. Sudah tidak berada di Bukit Kentang ini.
Ya betul banget, namun RRQ masih mendapatkan sebuah keuntungan yang besar ya, di mana 3 player tadi sebenarnya ter-takedown oleh Aura, namun 2 diantaranya diambil oleh RRQ. Alpha benar-benar gak bisa bergerak ke arah mana-mana di bagian elimination fit. Lihat Zuxi takedown ke arah tim lain, NFT pun ke arah bagian Void, berarti ada balas dendam yang terjadi. Boom, Zone, Alter Ego di bagian yang cukup open field kali ini, dan ini menandakan banyak tim yang belum masuk dalam zona dan akan cukup kelimpungan ketika berusaha bergerak dalam zona. Ada terpantau pergerakan dari Boom kali ini yang mencoba menuju ke arah bagian tengah, namun ada Bonafide yang udah menjaga di bagian kiri, dan kan ada DU, ini udah ramai banget di bagian tengah nih Gel. Yap, udah mulai rame dan bahkan dari pinggiran-pinggiran pun ada NFT yang menjaga bagian tebingnya, berusaha untuk mendapatkan seorang legit. Tapi what happened? Ternyata ada sebuah backup dari Void yang lain. Aimbot menembak dari kejauhan, berhasil untuk men-takedown salah satu player dari NFT. Betul, tapi Lee Chin pun ter-takedown di bagian open field dan sepertinya tidak ada penyelamatan. NFT mendapatkan 1 elimination point dan harusnya masih bisa melakukan revive ke arah drone. Di tempat lain ada beberapa player Takai yang juga ter-takedown, namun belum ada satu tim pun yang dipulangkan ke lobby. Booms mendapatkan Gremory dan membuat Takai kali ini cukup kelimpungan dengan hanya 2 player tersisa. Yap, player-player sudah mulai terkikis, namun kali ini ada yang cukup menarik kembali terjadi. Victim akan bertemu dengan Bigetron Red Alliance di pinggiran zona. Victim berhasil untuk melakukan reset, tapi ternyata Rocky ter-takedown kembali. Ada Ryzen dari sisi lain yang benar-benar mengunci keberadaan dari Victim. Betul banget, ini Ryzen luar biasa banget tembakan ke arah bagian depan. Satu round dan knockdown berikan damage yang berikutnya besar ke arah bagian Victim yang kali ini udah mulai terdesak, tembakan demi tembakan kembali lagi dilontarkan, dan ini membuat sebuah space di mana Zuxi akan mulai maju. Luar biasa sekali dia berani untuk maju ke arah bagian depan, tembakan ke arah bagian depan low HP. 3 player dari Takai kali ini low HP dari Victim, maju ke arah bagian depan, 2 ter-takedown, luar biasa. Zuxi akan mulai maju lagi, mendapatkan sebuah kepala di bagian sana. Confirm elimination terlebih dahulu dilakukan. Ada sebuah pergerakan dari Victim terdeteksi di bagian depan, namun tidak bisa untuk tembak terlebih dahulu Ryzen. Di tempat lain justru ter-takedown oleh Genfos, dan bahkan kali ini Bigetron hanya menyisakan Zuxi dan Luxi, dan dari Zuxi harus melakukan healing terlebih dahulu. Yes, Zuxi harus melakukan healing terlebih dahulu, berusaha untuk mengulur waktu kembali, dan ternyata Misery melemparkan granatnya yang pertama ke arah depan, dan itu dia connect granatnya. Zuxi ter-takedown, menyisakan Luxi di seberang sana dan harus bertahan seorang diri saja. Betul, Luxi harus bisa bertahan di bagian high ground jikalau ingin bisa kontestasi ke arah bagian Victim, namun Misery udah mulai mendekat juga. Genfos mengamati di bagian sana juga, dan kedua tim ini terutama Bigetron seyogianya nggak masuk dalam zona. Jadi ini bukan fight yang cukup baik untuk keduanya nih Jel. Iya betul, mereka benar-benar tipis banget menuju ke dalam play zone-nya itu sendiri. Padahal tadi sebelumnya kita melihat Bigetron Red Alliance mendapatkan keunggulan atas Victim. Namun kali ini keadaannya dibalikan karena adanya Genfos yang berhasil menangkap seorang Ryzen. Ya, ketenangan Genfos tadi menjaga di bagian high ground ternyata berbuah manis untuk bisa men-take down player-player dari Bigetron. Namun ini dia, movement akan coba dibangun. Dewa United juga udah mulai terspot oleh RRQ. Akankah ada sebuah push yang akan dilakukan karena satu player dari Dewa United, Steve Boy, cukup low HP. Smoke udah mulai dikeluarkan juga. Ryzen pun cukup low HP, tersandwich kali ini karena gue melihat ada Alter Ego dan juga RRQ di tempat yang berbeda. Yap, dan circle-nya pun kembali ke arah tengah, dan ternyata kali ini 1 versus 1 situation nampaknya dari Luxi melawan Misery, berada di antara 2 broken wall, tapi ternyata Genfos lagi dan lagi dari sisi yang lain menghantam player dari Bigetron Red Alliance. Genfos lagi dan lagi menjadi impact player yang luar biasa untuk tim Victim ya. Setelah mendapatkan elimination besar untuk timnya, kali ini bahkan bisa untuk menyelamatkan placement ketika bisa take down ke arah Bigetron. Sementara waktu Dewa United menjegal pergerakan dari RRQ, ada Aura juga di sekitar mereka. Akan cukup ramai seperti yang menuju ke arah compound ini karena memang titik ini ada di bagian pojok utara, dan tempat terenak tentu akan berkemungkinan menjadi tempat teramai. Yap, dan kalau kita lihat juga sebelumnya RRQ sempat melakukan setup smoke dan mobilnya sempat berhasil dihancurkan juga oleh player-player Dewa United. Tapi ternyata RRQ menerima beberapa peluru nyasar dari sisi yang lain, namun ternyata Livescape juga kali ini lagi kesusahan, masih berusaha untuk bisa mendapatkan tempat terenak. Berarti ini ada 3 tim yang berusaha untuk mendapatkan tempat Dewa United sepertinya. Betul banget, ada RRQ, Livescape, dan Aura tadi ya kita pantau sedikit. Dari Toms belum melakukan heal, ini merupakan sebuah situasi yang tidak ideal, namun NFT kali ini udah mulai mengerubungi Void dan sepertinya dibiarkan saja dan berusaha masuk lebih dalam ground zone dan lihat open field jail kali ini. Benar-benar open banget, bahkan NFT baru touchdown begitu saja sudah mulai ditembakin oleh Genesis Dogma. Bertubi-tubi peluru masuk tapi Ramones tertahan di belakang sana seperti yang mendengar ada suara step in. Berhasil menanggap seorang Ramones dan mungkin akan langsung di-confirm. Betul, menjadi elimination tentunya. Namun aimbot masih bertahan terlebih dahulu karena tadi ada tembakan yang terjadi. Smoke akan mulai diberikan lagi dan justru
Apakah tembakan dari tempat lain ternyata betul? Justru dari Genesis Dogma tadi yang mendapatkan elimination point. Ada nade berikutnya, lempar ke arah bagian depan, cukup dekat, Vointer takedown, namun ada granat di sana meletup. Ternyata tidak memberikan damage besar ke arah NFT kali ini, Jelly. Ya betul, HP dari NFT tercicil terus-menerus, namun ternyata mereka masih bisa selamat dan ternyata kepadatan mulai terjadi kembali, semakin mepet, semakin dekat satu sama lain antara Dewa United, Aura dan juga RRQ. Betul, ini RRQ sangat cerdik untuk bermain di bagian lower ground. Memang tidak ideal, namun setidaknya tidak perlu untuk langsung push ke arah komponen. Bahkan yang gue katakan tadi bisa menjegal tim-tim lain lagi yang berusaha untuk masuk dalam zona. Steve Boy masih melakukan pengamatan ke arah bagian depan untuk mencari Livescape juga bergerak. Ter-takedown kah? Bisa untuk bergerak, namun Asa tertembak dari bagian atas juga dan itu tidak merupakan sebuah situasi yang baik. Dan RRQ ter-pick off dari beberapa sisi yang berbeda nih, Jelly. Oke, benar banget. Tapi RRQ masih berusaha untuk mendapatkan seorang Cat Boss dan meledak mobil di belakang sana. Victim pun dipulangkan. Betul sekali, Nerpeko terkena nade juga. Udah cukup low HP namun tidak ter-knockdown tentunya. Di bagian atas board terdeteksi. Hans kali ini mendapatkan 1 knock dan misalkan 3 active player saja dari RRQ. Ada sebuah smoke akan coba dibangun terlebih dahulu untuk Hans membuat sebuah barricade terlebih dahulu. Namun zonanya udah mulai shifting ke arah bagian selatan. Dewa United harus bisa maju ke arah bagian depan. RRQ juga harus bisa menahan pergerakan dari Dewa United. Ya betul, siapa yang selamat dari sini itu tetap akan bonyok sih menurut gue. Tapi ternyata Nerpeko begitu gregas langsung saja maju ke depan sana menembak seorang Head the Public, mendapatkan 1 player tapi Steve Boy pun tertangkap kembali. 2 punggawa dari Dewa United rontok dirontokkan tapi Ryzen akan memanfaatkan momentum untuk melaksukan nusuk dari belakang. Tapi kali ini kalau kita lihat Valdemar menjaga dengan Uzinya ditembakin terus menerus dan berusaha untuk survive, masih belum bisa. Dan itu dia, Uni pun mau tidak mau harus cuek, harus masuk ke dalam circle-nya. Betul, tapi ada Aura di belakang sana yang tentu akan mengamati juga dan mengikuti. Dan ketika masuk ini udah mulai ramai. Lihat open field ini akan menjadi battle yang benar-benar do or die. Benar-benar sulit untuk masuk. Bahkan No Mercy cukup low HP. Ter-takedown juga oleh Alter Ego. Ini benar-benar padat di bagian open field. Rame banget semuanya fokus ke arah open field tersebut. Bahkan Aura bertubi-tubi ditembakin terus-menerus oleh Alter Ego. Tidak bisa kemana-mana, bahkan dirontokkan defense-nya. Malah RRQ yang mendapatkan keuntungan karena mereka rotasi persis di belakang Aura. Betul, ini RRQ benar-benar mempunyai sebuah titik yang cukup enak ya untuk bertahan sementara waktu. Namun di tempat lain, ketika bergerak RRQ juga terpick off oleh Bonafide dengan tembakan-tembakan yang on point. Namun Bonafide juga fight dengan Genesis Dogma. What happened? Inilah efek domino yang tadi gue katakan. Pasif di bagian awal, ramai di akhir. Ya betul, ini bener-bener rame banget, chaos banget, disaster banget. Semuanya perang, semuanya berusaha untuk mendapatkan posisi yang aman. Tapi masalahnya gimana? Circle-nya begitu sempit, udah dipaksakan oleh keadaan, mau nggak mau mereka harus perang, dan perang. Betul, perang, tidak berhenti-berhenti ya. Namun Genesis Dogma sepertinya kali ini yang cukup dienakan ya. Karena bergerak dari bagian selatan pun juga Alter Ego yang tidak ada backstep bisa dilakukan lagi. Ada pick off ke arah bagian depan, RRQ lagi dan lagi tetap mengganas kali ini. Bahkan Bonafide yang menjadi target mereka, tembakan ke arah bagian kiri, lean off. Namun ternyata terkena tembakan juga dari Voldemort dan bahkan menyisakan 2 player saja dari RRQ kali ini. Bonafide pun tidak aman, ada Molly yang dilemparkan, Ucup belum terkena dan masih bisa bertahan di balik pohon ini. Yap, masih bisa bertahan tapi Asa sudah ketahuan, kepala di depan sana ditembakin dengan lin tipis dari seorang Ucup. Begitu tajam menyisakan Voldemort, apakah bisa untuk survive? Masih bertahan di belakang sana, masih belum ketahuan juga posisinya, namun zona sudah memaksakan Ucup tidak bisa berlama-lama di belakang pohon. Sementara Genesis Dogma masih berdiri dengan kokoh, 4 player masih bertahan. Betul banget, Bonafide akan coba untuk bergerak ke arah bagian depan. Kali ini berdekatan dengan Dewa United. Ada tembakan justru dari Alter Ego setelah melihat ada vehicle yang bergerak. 1 player lagi ter-takedown. Renalre benar-benar menjaga. Dia nggak apa-apa kena DPS zona terlebih dahulu. Namun setidaknya bisa melakukan pick off dan bahkan Bonafide tiba-tiba dipulangkan ke lobby di peringkat keempat, Jelly. Betul sekali, perhitungan yang cukup matang berhasil didapatkan oleh Alter Ego. Dan ini adalah perang terakhir mungkin ya. 3 tim yang masih tersisa. Uni ternyata the lone survivor yang masih selamat sampai di sana. Belum ketahuan juga, belum terdeteksi posisinya. Tapi kalau kita lihat dari Alter Ego, mereka pelan-pelan mulai membangun rotasi atau repositioning untuk lebih ke dalam circle lagi. Betul, 4-4-1 kali ini ya. AEGD dengan full squadnya 4 orang. Dan
dari Dewa United, satu orang saja Renare lagi dan lagi. Dari bagian high ground ini benar-benar mendapatkan pick off yang luar biasa. Dan bahkan langsung mendapatkan elimination kelima untuk dirinya pribadi. Gokil banget, ini kalkulasi dari Renalre benar-benar on point banget. Bahkan dari Potato melemparkan granat ke arah depan, splash damage yang cukup dalam ke arah Daybot. Ada yang dicicil tapi bukan rumah, melainkan HP dari Daybot. Ada yang dicicil tapi bukan rumah, ada yang tidak bisa dibayar kontan, hanya cicilan health point ya. Oke, dan masih dengan tempo yang kembali melambat karena mereka semua butuh untuk melakukan repositioning atau memposisikan ulang kembali. Tapi Uni di belakang sana, apakah mungkin menjadi game changer bagi kedua tim ini? Ini menjadi sebuah calm before the storm ya. Uni belum terlihat namun Genesis Dogma Satan sudah melihat pergerakan dari Alter Ego. Ada sebuah trade terjadi kali ini, 3 active player untuk keduanya dan bahkan dikonfirmkan menjadi elimination berikutnya bagi Genesis Dogma. Ternyata masih bisa untuk bertahan, namun Nate dari Potato yang justru mengubah keadaan, menockdownkan satu player dari Genesis Dogma, hanya menyisakan 2 active player. Satu bahkan sekarang karena Potato lagi dan lagi Nate-nya on point Jelly. Wah, gokil banget, kentangnya sudah mulai mengamuk dan berhasil untuk mendapatkan satu confirm elimination point kembali. Nichil, the last man standing yang masih aktif di belakang sana. Uni pun tertangkap oleh seorang Nichil, menyulitkan posisi dari Genesis Dogma. Bertahan di belakang sebuah batu seorang diri, ini bakal sulit banget sih Ojan. Betul, 1v3 situation, ada granat yang dekat tadi, tembakan ke arah bagian depan, hanya sebuah splash damage, namun lihat Potato menuju ke arah bagian depan, namun granatnya lagi dan lagi El Granada. Alter Ego mendapatkan winner chicken dinner dengan 12 elimination point Jelly. Gokil banget, game changer dari seorang Potato, melempar granat demi granat dan juga Renalre. Shout out buat perhitungan tapping yang dia lakukan, bahkan dia mendapatkan posisi di second